Di taman hiburan, orang-orang bersorak dengan banyaknya atraksi. Aku tidak mengerti kenapa dia menggunakan bikini di taman bermain. Dogo bersaudara kelihatan heran dan terpukau oleh penari itu. Sementara Yuna hanya memakan topoki sambil memperhatikan kelakuan Dogo bersaudara. Sementara itu Peter dikerubungin cewek-cewek yang minta nomor dan ngajak tiktokan. Sudah pasti Peter nggak paham ya guys, dia kan pemuda zaman company. Udah tua. Yuna berpikir, ini cukup sulit. Menurut perkataan Pak Guru, di tempat inilah. Disinilah putra ketua Choi Encang diculik. Kalian harus menemukan dan menyelamatkan Sandra. Dan lumpuhkanlah penculiknya. Semuanya baik-baik saja. Hanya dikatakan bahwa tempat terakhir dia terlihat adalah Blue World. Entah di mana dia berada saat ini. Dan apakah dia masih hidup. Di tempat seluas ini sama sekali tidak ada petunjuk. Tapi ada apa dengan dia? Apakah di situasi seperti ini dia bisa tahu cara untuk menemukannya? Yuna melihat ke arah Peter. Dia seperti orang yang telah mengetahui semuanya. Pertama-tama, ayo kita pergi ke sana. Peter mulai mengajak bergerak. Di salah satu wahana, pengguna mohon maaf, wahana ini hanya bisa digunakan setelah reservasi. Jika sudah paham dimohon untuk meninggalkan tempat ini. Hyung lalu komplain. Tidak, wahana macam apa ini? Masa harus reservasi dulu sih? Terus ini, masa kalau ada keluhan harus dikirim lewat DM sih? Lalu Yuna menggunakan ponselnya. Atlantis dan rumah hantu reservasinya sudah penuh. Hei Yuna, memangnya kau datang untuk bersenang-senang? Kau tidak berniat menjalani misi ya? Ah, kau sungguh tidak berbakat. Ucap Hyung nyinyir. Tapi malah, Yahoo! Dogo bersaudara sudah berada di atas komedi putar dengan girangnya. Dan mereka bermain wahana lainnya dengan norak sampai dilatih bocil-bocil yang baru aja bisa ngitung. Hai, kalian sungguh norak. Gumam Yuna. Yuna dan Peter pergi ke tempat untuk menembak hadiah. Paman, jika menang, apa yang akan kami dapatkan? Apakah makanan? Aku akan mencobanya, kata Peter. Si penjaga mainan itu berpikir dengan licik. Hai, dasar anak-anak bodoh. Kalian yang gak akanlah bisa menjatuhkannya. Karena aku telah menaruh pemberat di bawah boneka-boneka itu. Hahaha. Lalu dia gombal dan berkata, karena kau sangat imut, paman akan membiarkanmu bermain secara gratis. Yuna berkata, wah, ini cukup sulit. Aku belum pernah melihat senapan palsu seperti ini. Singkat waktu, Yuna dan Peter malah memboyong banyak boneka. Mamam kok abang gombal. Lalu Dogo bersaudara memanggil. Hei, kau juga cepatlah ke sini. Peter berpikir, mereka sangat bersemangat. Tentu saja, karena ini juga pasti pertama kalinya mereka bisa merasakan bermain di taman bermain. Aku tahu, kalian juga. Lalu kita diperlihatkan masa kecil mereka yang begitu keras. Kalian pasti memiliki masa kecil yang sama denganku. Oke, bersenang-senanglah sepuasnya. Entah kapan kita bisa tertawa lepas lagi seperti ini. Mereka bertiga tampak sangat bahagia dalam misi itu. Yuna berpikir, ah, nyaris tidak bisa lolos. Entah apa yang kami lakukan. Padahal kami tidak datang ke sini untuk bermain. Secara tiba-tiba ponsel Yuna berbunyi. Apa ini? Tunggu dulu. Choi Enggil. Bukannya dia putra ketua yang diculik itu. Tapi kenapa tiba-tiba sinyal iPod-nya terdetek? Jangan-jangan ada di sekitar sini. Tapi kenapa lokasinya ada di dalam toilet wanita? Apa ada seseorang yang mengambil earphone anak itu ya? Ah, apa bisa jadi hanya nama yang kebetulan saja? Haruskah aku meminta bantuan yang lain? Apa aku masuk saja sendirian? Yah, baiklah aku masuk saja dulu. Lalu Yuna memasuki toilet itu, yang di dalamnya ada seorang gadis sedang bercermin. Apa ini? Tidak ada yang aneh, tapi sinyalnya datang dari arah perempuan itu. Yuna mempertimbangkan untuk bertanya dengan hati-hati dan tersenyum. Hai, maaf sebelumnya, tapi dari mana kau mendapatkan AirPods itu? Jeng-jeng, ternyata senyumannya pun adalah senyuman mengerikan yang membuat gadis itu justru berteriak. Wah, ada apa sayang? Seorang pria datang mengecek gadis itu. Orang itu tiba-tiba mau memukulku dari belakang. Dia terus mencoba mengambil milikku. Pria itu mendekat ke arah Yuna. Kau pikir karena kau cantik, aku bisa... Ah tidak.
Sialan, kau tidak terlihat seperti itu, tapi ternyata kau memang pencuri ya. Yuna berusaha menjelaskan, kau salah paham, bukan seperti itu. Siapa kau? Berani-beraninya mengganggu kekasihku. Pria itu mencoba memukul Yuna. Saya hentikan, aku hanya perlu menerima permintaan maaf. Kata cewek Kang Pitnah itu. Tentu saja dia akan minta maaf, tapi aku harus memukulnya dulu, kata pria itu. Di tempat lain, Hyung, apa kau melihat Yuna? Aku yakin dia pasti sedang makan sesuatu. Hei Nepo, kau tidak melihatnya juga. Apa terjadi sesuatu padanya? Peter menjawab, tidak, aku tidak melihatnya juga. Tapi tidak akan terjadi hal berbahaya yang bisa membuat kita khawatir. Benar saja, Yuna dengan mudah melawan pria besar itu, melompat dan menyekiknya dari belakang. Lalu ketika dia akan memasukkan pegangan permen ke dalam telinga pria itu. Ups, udahlah cukup sampai sini aja. Akhirnya Yuna malah memasukkan permen itu ke dalam mulut pria besar itu. Sekarang katakanlah, di mana kau menemukan ini? Dengan serius Yuna menggertak gadis centil itu hingga ketakutan. Dan Peter malah sedang dikerubungi para gadis, saking tampannya. Lalu, teman-teman, aku menemukannya. Ini iPods milik Choi Eung-yeol. Aku mengetahui lokasi iPods ini ditemukan. Yuna datang dengan ngos-ngosan. Peter berkata, sepertinya kita sedang memikirkan tempat yang sama. Apa yang kau bicarakan? Coba kalian pikirkan dan bayangkan. Di tempat yang kemanapun kau akan pergi, akan ada banyak yang memperhatikan kita seperti ini kan? Cara yang paling alami untuk menghilang, bukankah di tempat yang tidak terlihat? Tempat di mana tidak aneh jika ada yang berteriak atau menyerang seseorang. Lihatlah halaman reservasi wahana ini. Penuh sepanjang hari. Tapi tidak ada satupun orang masuk ke dalam sana. Peter menunjukkan keganjilan pada rumah hantu. Dan tempat sekali, itu juga tempat yang akan ditunjuk oleh Yuna setelah menanyakan pasangan centil kematian tadi. Tanpa berlama-lama, mereka masuk ke sana. Waktu bermain habis. Semuanya fokuslah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sini. Jadi ikuti saja kami. Lepaskan dulu peganganmu ini bodoh. Kau bilang kau akan memimpin di depan. Si duo sok berani ternyata takut masuk ke rumah hantu dan sok jagain dari belakang. Semakin masuk, Peter berpikir, aneh sekali, kenapa tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Tiba-tiba saja, hei semuanya, mulailah bersiap. Kenapa, ada apa? Misi kita baru saja dimulai. Ah sial, apa ini akan baik-baik saja? Setidaknya kita sudah setengah berhasil. Karena apa? Ucap Pak Guru adalah, selamatkanlah Sandra dan lumpuhkan penculiknya. Untuk itu, dari awal misi kita adalah menjadi Sandra korban penculikan. Lalu mereka tak sadarkan diri, benar-benar menjadi Sandra sesuai misi pertama. Dan ketika mulai sadar, terlihat kaki seseorang mendekat. Sementara itu, di mana anak-anak itu? Pak Guru datang dengan panik. Bukankah mereka sedang menjalankan misi? Segera hubungi mereka. Apa yang terjadi, Pak Guru? Mereka tidak mengangkat telepon. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Ini bukanlah misi yang sederhana. Pak Sangdo. Hah? Apa maksud Anda Pak Sangdo yang itu? Benar. Saat itu dia juga disebut-sebut kandidat apostle. Tapi Glory juga tidak dapat menanganinya. Jadi mereka mengusirnya. Tidak Pak, mereka tidak bodoh. Mereka anak-anak terlatih yang sudah belajar banyak hal. Bukankah tidak akan ada yang terjadi pada mereka? Guru itu lalu berkata dengan tegang. Tidak, dia itu. Apa? Pak Guru, apa ini? Di lokasi penculikan. Apa kalian tahu? Obat yang membuat kalian tertidur adalah kloroform. Kalian tahu kan obat bius yang biasa ada di film? Tapi biasanya jika orang pingsan, mereka akan tertidur dengan mulut terbuka. Sangdo berkata menyindir karena melihat Yuna tidak membuka mulut. Kita harus menghentikannya. Pak Sangdo, itu sangatlah kejam. Ucap guru Kwangyo sambil memperlihatkan satu kaki palsunya, yang artinya itu adalah ulah dari Pak Sangdo. Kita harus menyelamatkan anak-anak itu. Yuna berpikir, sepertinya kami ketahuan. Apa yang harus kita lakukan? Pak Sangdo, jika berhasil menangkap mereka, dia akan memotong kaki anak-anak. Tiba-tiba Pak Sangdo menerima telepon dari guru Kwangyo.
Halo, Pak Sangdo. Jika kau macam-macam dengan anak-anakku, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuhmu. Lama tidak berjumpa senior Kwang Gyu. Ngomong-ngomong, kenapa kau berbicara begitu menakutkan? Apakah kau khawatir aku akan membuat kaki anak-anakmu ini seperti kakimu? Guru Kwang Gyu sangat marah. Keparat kau, aku akan segera membunuhmu. BTW, haruskah kita taruhan? Ketika kau sampai di sini, kira-kira berapa banyak kaki anak-anak yang tersisa? Jika tebakanmu benar, aku akan membiarkan putra Choi Encang hidup. Sebaliknya jika kau tak bisa menebaknya, apa yang akan kau pertaruhkan? Guru itu panik. Hei, keluarlah, dasar penjahat sialan. Di mana kau bersembunyi? Dogo bersaudara terdengar berteriak mencari Yuna dan Peter. Di Yuna, Kim Sun-gu. Jai, kau periksalah ke ruangan sebelah sana. Mereka terlalu lemah, jadi pasti mereka akan dijadikan target lebih dulu. Sebaiknya kau bergegas, karena aku akan segera memulainya. Ancam Sangdo di telepon. Yuna melihat Peter. Hei, Kim Sun-gu. Kulihat dia tertidur dengan mulut terbuka seperti itu. Apakah dia benar-benar tertidur? Bahkan kedamaian pun ada batasnya. Bagaimana bisa kau tertidur sekarang ini? Apa yang harus kulakukan? Tidak ada cara lain. Yuna berusaha membuka tali sepatunya dengan kaki satunya. Lalu saat kakinya tepat sampai depan muka Peter. Apa yang kau lakukan? Yuna kaget karena Peter tiba-tiba bertanya. Lah, kau sudah bangun? Aku memang tidak tertidur dari awal. Jangan salah paham, aku hanya mencoba membangunkanmu. Dengan bau kakimu itu. Dengan mencubitmu. Lalu Yuna melakukan sesuatu. Dalam pelatihan aku diajari ini. Aku tak menyangka akan menggunakannya seperti ini. Kau juga, ikuti aku. Hiya, hiya. Peter hanya menatapnya dan berkata, apa sih yang kau lakukan? Lah, bagaimana kau bisa melepaskannya? Sudah cukup lama. Dalam hati Peter berkata, karena aku berencana menghentikannya jika tidak ada pilihan lain. Dengarkanlah baik-baik Kim Sun-gu. Ini bukanlah penculikan sederhana. Orang tadi adalah orang yang pernah menjadi anggota Glory. Kata guru Kwang Gyu dari telepon pada Peter. Aku sudah tahu. Berkaitan dengan hal itu, Yuna, apa kau mau bertaruh? Tanya Peter. Apa maksudmu? Sementara itu, untuk pekerja kantoran biasa kau memiliki keberanian yang besar. Kami bisa saja mengakhirinya di sini. Tapi kami sedang dalam menjalankan misi. Jika kau tidak ingin mati, katakanlah paman. Di mana putra Choi Encang? Dogo bersaudara sedang berhadapan dengan Sangdo. Wah, kalian anak-anak muda yang bermulut kasar. Aku suka itu. Oleh karena itu, maukah kalian bertaruh sesuatu dengan paman? Bertaruh? Boleh juga. Jika kalian menang, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Aku juga akan melepaskan putra Choi Encang. Sementara itu, guru Kwang Gyu yang sedang menuju TKP mendengarnya dengan panik. Jika kalian menerima taruhannya, tapi sebagai gantinya, jika kalian yang kalah, kalian harus memberikan satu kaki padaku. Sambil Pak Sangdo mengeluarkan 2 pedang. Kalian tidak akan pernah bisa memenangkan taruhan itu. Oh wow, kupikir kau hanya pekerja kantoran biasa. Ternyata kau seorang pekerja kantoran yang keren. Tapi apa kau akan baik-baik saja, paman? Karena mulai besok kau akan menggunakan kursi roda. Dogo bersaudara, mulai bersiap untuk menyerang Pak Sangdo. Tetapi tiba-tiba Pak Sangdo memberikan satu pedangnya dengan dalih. Taruhan itu harus adil, biar seru. Paman, kau akan menyesalinya, karena aku pandai menggunakan pisau. Dogo Hyung mulai menyerang. Selain kecepatan, dia adalah knife fighter nomor 1 di SMA Glory. Di tengah pertarungan, Dogo berpikir, dia tidak sebaik yang kukira. Kami menggunakan pisau yang sama, tapi paman ini lebih lamban dariku. Aku memang tidak bisa melakukan pukulan telak, tapi kerusakannya akan terus menumpuk. Aku bisa menang dalam pertarungan jangka panjang. Tapi apa ini? Ada yang aneh. Tiba-tiba Pak Sangdo telah berhasil melukai wajah Dogo. Jelas-jelas itu adalah pisau yang sama. Tapi kenapa? Ada apa, nak? Ada yang tak beres. Keparat itu. Apa yang terjadi, Hyung?
Pisau ini tidak ada mata pisaunya. Pak Sangdo menyeringai licik. Tiba-tiba Peter dan Yuna datang menyusul. "Hei, kami di sini, kami akan membantu." Tapi Dogo bersaudara menghentikan mereka. "Jangan ikut campur. Ini pertarungan kami. Jika kami tidak berhasil, maka kalian juga tidak akan berhasil. Jadi lihat saja dari sana. Bukankah begitu, Jai?" "Tentu saja. Paman, kau tidak tahu apa yang sebenarnya jadi target kami. Gerbang rintangan terakhir untuk menyelesaikan pendidikan di panti asuhan. Pekan neraka. Menghabiskan 1 bulan di satu tempat tanpa minuman dan makanan. Hanya ada satu persediaan yang diberikan. Pistol dan 1 peluru. Di tempat yang dipenuhi ribuan binatang buas ini, kami harus bertahan hidup. Peluru itu digunakan dalam situasi apapun. Entah untuk berburu, mengkhianati teman, atau hal itu bahkan mendatangkan menghabisi nyawa sendiri. Rasa pantang menyerah dalam diri sendiri daripada mati seperti ini. Aku akan mati-matian bertahan hidup. Karena aku tahu, satu tembakan ini akan menentukan takdir kita. Aku mengetahuinya setelah pekan neraka berhasil. Bahwa di antara 181 orang anak asuhan generasi ke-58, hanya kami berdualah yang lolos. Dan kemudian aku mendengar cerita yang mengejutkan. Bahwa Dewa atau Peter, seorang anak laki-laki yang kala itu di umuran kami, dia membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yaitu, dalam 58 tahun terakhir, dia adalah satu-satunya anak yang tidak menggunakan pelurunya sama sekali. Tidak terasa sudah 10 tahun untuk menjadi seperti Peter. Waktu yang kami habiskan untuk menjadi yang terbaik. Bagi kami kau hanyalah sebuah tangga yang kami injak dan kami lewati. Peter menyaksikan sendiri ucapan anak-anak itu. Lalu mereka mulai menyerang Pak Sangdo kembali. Ketika Jay menahan tubuh Sangdo, Dogo Hyung mulai maju. "Sudah kubilang bahwa kau akan menyesal karena telah memberiku pisau ini." "Oh ya ampun, bukan kaki, tapi haruskah aku memotong lenganmu?" Sangdo mencengkram lengan Hyung dengan kencang. "Jika aku tidak bisa menyayatnya karena tidak ada mata pisaunya, maka tusuk saja." "Kau bilang ingin menjadi seperti Peter, ha? Apakah kau bisa?" Pisau Dogo mulai hancur berkeping-keping oleh Sangdo. "Apa? Dia menghancurkan pisaunya?" "Itu adalah kukri, pedang parang Nepal. Sebuah pedang pisau melengkung. Pedang yang ketebalannya dan beratnya 3 kali lebih besar daripada pedang biasa. Aku telah berlatih menggunakan pedang ini seumur hidupku. Lebih cepat dari pisau dan lebih berat dari kapak. Benda ini adalah senjata pembunuh yang sebenarnya." Mantan pembunuh bayaran Glory, Pak Sangdo, skill, eskrima, perkiraan grade masa lalu adalah A. Omong kosong. Dia bisa menangani pisau berat itu dengan bebas. Dia bukan pekerja kantoran biasa. Dengan singkat serangan Sangdo mengenai Dogo bersaudara. Dia benar-benar monster. "Menghindarlah Kim Son-gu, Liuna, cepatlah." Dogo bersaudara tergeletak kalah. "Dogo Hyung, Jai. Kau seorang gadis yang memiliki suara nyaring ya. Jangan heboh dulu, aku belum membunuh mereka. Lagi pula untuk apa aku melawan anak-anak?" Tapi tetap saja. Dengan tersenyum, Sangdo berkata, "Aku harus menyelesaikan taruhannya. Masing-masing 1 kaki, benar kan?" Sangdo bersiap memotong kaki mereka. Guru Kwangyu dengan panik, "Tidak, Sangdo jangan sentuh anak-anak. Aku akan memberikan kakiku yang tersisa." Di tengah situasi genting, Peter tiba-tiba menawarkan sesuatu. "Maukah kau bertaruh denganku?" Sangdo melirik sinis. "Taruhannya 2 kali lipat. 2 kaki dan 2 lengan. Jika kau mau, leherku juga boleh." Tawaran Peter benar-benar mengerikan. Wah, apa-apaan ini? Ternyata aku kedatangan orang-orang yang sangat menyenangkan. Seperti yang diharapkan oleh Glory. Oke, baiklah. Dengan pola yang sama, Sangdo memberikan 1 pedangnya pada Peter. Taruhan itu harus adil, agar seru. "Apa kau butuh senjata?" "Tidak, ini saja sudah cukup bagiku." Peter menolak pedangnya dan malah menggunakan sebuah nampan. "Apa? Itu hanyalah sebuah nampan. Hahaha, lucu. Kau menyenangkan." "Wah, sudah lama sekali aku tidak meneteskan air mata. Tapi nak, asal kau tahu, paman tidak akan berbaik hati hanya karena kau masih muda." Sangdo lalu menyerang Peter.
Peter dengan cepat menghindar. Rupanya kau berniat menggunakannya sebagai perisai. Bagus. Sangdo tanpa henti berusaha menyerang Peter. Menurutmu berapa kali nampan nikel itu bisa menahan pedangku? 10 kali? Ah, tidak. Apakah itu bahkan bisa menahan satu seranganku saja? Sangdo menyerang dengan brutal. Sementara guru Kwangyu gelisah dalam perjalanan karena terus memantau anak-anak dari telepon. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak bisa membiarkan kejadian hari itu terulang lagi. Aku tidak bisa membiarkan Pak Sangdo merebut segalanya dariku seperti hari itu. Flashback ke masa guru Kwangyu. Kau tidak perlu gugup, Nona Dealer. Karena hal seperti ini selalu terjadi padaku. Atau seperti ini saja. Bagaimana kalau kita bertaruh sesuatu? Apa aku akan keluar dari sini lebih hidup? Atau aku akan mati? Nona Dealer, karena kau pintar, kau pasti tahu di sisi mana kau harus bertaruh. Tapi jika itu aku akan mempertaruhkan seluruhnya untuk diriku. Sangdo dikelilingi orang-orang berjas hitam yang semuanya membawa gergaji mesin. Hei Pak Sangdo, perusahaan sudah cukup kesulitan karena banyaknya kecelakaan yang kau timbulkan selama ini. Kau harus berkorban untuk meredakan amarah dari luar. Mulai hari ini kau dipecat. Di level kami, itu adalah tim yang terdiri dari pembunuh veteran dengan grade B atau lebih. Tidak peduli seberapa hebat dan cepat Pak Sangdo, akan sulit baginya menghadapi 5 orang dengan grade B. Tapi, keterampilan pisaunya yang kulihat saat itu, rasanya seperti jauh melampaui kemampuan manusia. Di sanalah guru Kwangyu kehilangan kakinya yang ditebas oleh Pak Sangdo. Tidak peduli apakah gergaji mesin itu yang kuat atau pisaunya yang kuat. Yang jelas ketika dia memegangnya, dia menjadi orang yang benar-benar berbahaya. Kembali ke Peter yang sedang bertarung. Kau cukup beruntung, nak. Tapi bagaimana ini? Perisaimu satu-satunya telah terbelah menjadi 2. Yuna yang menyaksikan berpikir, ini tidak bisa dibiarkan, aku harus membantunya. Apa kau bilang namanya kukri? Setauku kukri yang asli tidak digunakan sebagai senjata tajam. Aku juga terkejut karena itu lebih tajam dari yang kuduga. Tiba-tiba nampan itu diremas oleh Peter. Apa itu? Jadi nampan itu bukan perisai. Berkatmu, kini aku punya senjata yang cukup bagus. Itu menjadi pisau. Yuna keheranan. Haha, baiklah. Jadi maksudmu kau bukan murid biasa begitu? Meskipun tersenyum dan bersikap sok tenang, ternyata Sangdo heran dalam pikirannya. Apa-apaan ini? Apakah ini sebuah kebetulan? Tidak mungkin. Tadi jelas sekali perkiraanku. Aku sudah mengenainya. Tapi dalam sekejap mata, dia mundur dan menghindar. Dia berhasil selamat dan hanya nampannya saja yang terbelah. Apa itu masuk akal? Apa dia benar-benar seorang siswa? Hei nak, aku tidak tahu dari mana kau mempelajari trik seperti itu. Tapi itu tidak akan berhasil untukku. Aku hanya perlu memeriksanya, apa itu kebetulan atau sengaja. Sangdo melempar jasnya pada Peter, lalu dengan cepat berlari ke arah Peter dan menyerang dengan pedangnya ke semua arah pada tubuh Peter. Sudah kukira kau memang anak-anak biasa. Kali ini aku yakin aku sudah memotongnya. Tapi dengan cepat, Peter menyerangnya dari belakang dengan pisaunya. Sementara yang dipegang oleh Sangdo ternyata hanya sebuah bantal. Jelas-jelas aku tadi merasakan sensasi memotongnya. Secepatnya Sangdo menghindar, tetapi dia tetap terluka. Wah, aku akan mati nih. Dengan sekejap dia mengambil alih dan menggorok leherku tanpa ragu. Jika barusan aku tidak memblokirnya dengan tanganku, pembuluh karotisku pasti sudah sobek. Apa kau benar-benar murid? Peter hanya diam, tidak peduli. Aku mengerti, pisau baki itu tidak bisa menggores pakaian, bahkan tidak cukup menghalau pedangku. Itu artinya dia memang mengincar leherku yang terbuka. Peter kembali menyerangnya. Dengan kilat berusaha melumpuhkan Sangdo yang masih berhasil menghindarinya. Dengan kecepatan yang sulit kuimbangi, entah keparat ini murid atau bukan. Tapi apa dia benar-benar manusia? Peter tanpa henti menyerangnya dengan sangat emosi. Yuna yang melihatnya. Kukri itu berat. Tapi jika seseorang mengayunkannya dengan sekuat tenaga, orang-orang yang ada di sekelilingnya pasti akan hancur. Karena jika pedang itu mengenai seseorang, dipastikan dia akan mati. Tapi paman itu, meski dia lebih lambat dari Kim Son-gu, mungkin karena pedangnya berat. Tapi jika ini berlanjut, Kim Son-gu lah yang akan menang. Peter terkena luka di wajahnya. Kim Son-gu terluka.
Yuna terkejut. Saat kau ingin membunuh sapi, kau harus menggunakan pisau pembunuh sapi. Tapi untuk tikus kecil sepertimu, sepertinya aku harus menggunakan pisau pembunuh tikus. Sangdo mengeluarkan pisau berukuran lebih kecil. Peter berpikir, kukri itu, massa dan beratnya 3 kali lipat dari pisau biasa. Karena dia membuang bebannya, kecepatannya bukan lagi sentaku. Sangdo menyerang Peter kembali dengan kecepatannya yang luar biasa. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia menjadi lebih cepat. Tapi aneh, pisau jenis itu jelas sekali untuk menusuk. Tetapi kenapa dia menebas dan hanya mengayunkan pisau itu seperti pedang? Pertarungan di sana semakin sengit. Mati kau keparat. Akhirnya ujung pisau itu tepat berada di depan leher Peter. Tapi dengan mengejutkan, pisau itu jatuh sebelum mengenai Peter sedikit pun. Apa? Tidak mungkin. Kenapa? Apa tanganmu sudah tidak punya tenaga? Ucap Peter. Sangdo semakin emosi. Sekarang aku tahu, keparat kau. Sekarang aku tahu dia tidak berniat memotong leherku. Dari awal dia memang mengincar tanganku. Hei nak, apa yang sudah kau lakukan padaku? Flexor, otot ekstensor, otot vokal, saraf median, saraf radial, saraf ulnaris. Semua otot saraf dan ligamen yang dibutuhkan untuk menggerakkan tangan agar bisa meremas. Aku baru saja memotong semua itu. Gokil, keren banget guys. Sejak awal aku memang tidak berniat membunuhmu. Sangdo sangat kaget. Ini tidak masuk akal. Orang yang ada di hadapanku saat ini, dia pasti bukan siswa atau anak-anak lagi. Sebenarnya sudah berapa banyak orang yang sudah dia bunuh sejauh ini? Peter berjalan ke arah Sangdo dengan aura mengerikan. Seperti yang kau bilang tadi, aku tidak akan bisa mengalahkan pisau besi itu hanya dengan nampan ini. Dan sekarang sebagai penutupnya, aku akan menunjukkan bagaimana cara memecahkan batu menggunakan telur.